Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Kita akan membuka beberapa bagian Alkitab pada kesempatan malam hari ini. Saudara beri membatas Alkitab kepada kitab Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal 6 kita akan membaca 9 sampai 13. Lalu saudara juga memberi pembatas kepada Markus pasal 4 ayat 10 sampai 13. Yesaya pasal 6 9 sampai 13. Yesaya 6 9 sampai 13. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu Ia menjawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tiga belas sama-sama. Dan jika di situ masih tinggal sepersepuluh dari mereka, maka mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Kita buka kemudian Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 10 sampai 13, saya baca 10, saudara 11. Ketika Ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan Dia tentang perumpamaan itu. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kemudian kita melompat kepada Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya baca 1, saudara baca 2. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada aku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Tujuh sama-sama. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Saya akan bacakan Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku yang dikasih, pada waktu kita membaca bagian ini, kita coba menyimak apa yang kita sebut dengan misteri alam. Itu sebab pada waktu langkah yang pertama di dalam reli 1, reli 2, reli 3, saya akan coba review, lalu saudara saya ajak masuk ke dalam. Karena itu jangan sampai hilang konsentrasi. Yang pertama, kita diingatkan kepada bagian episode kehidupan perjalanan Taman Eden sampai ke Bethlehem. Kisah tentang keberjatuhan Adam Hawa ke dalam dosa sehingga mereka dihukum, tetapi Tuhan menyatakan satu misteri kasih dalam penghukuman yang memberikan pengharapan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, sekalipun keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Kemudian itu mengacu kepada bukit Golgota, tetapi dimulai perjalanan dari Bethlehem. Maka kita mengatakan dari Taman Eden sampai ke Bethlehem. Itu misteri Natal yang pertama kita renungkan. Lalu yang kedua, pada waktu kita merenungkan bagian kedua, kita berbicara tentang Yakub, si penipu yang dipilih. Itu membuat kita bingung lagi, mengapa Tuhan memilih Yakub yang penipu dan bukan Esau. Tetapi kalau kita berkata aku cinta kepada Yakub, benci kepada Esau, apakah kita akan menggugat Allah dan berkata dia tidak adil? Siapa yang bisa? Maka Paulus berkata tidak ada yang bisa menggugat dia. Dia tetap pada keputusannya, pada apa yang dikatakan atau apa yang dilakukannya, dan dia benar dalam hal itu. Itu menjadi misteri kita yang kedua. Yakub yang dipilih dan bukan Esau. Padahal Yakub yang penipu. Tapi bagaimana Tuhan menghukumnya, kita sudah belajar itu juga. Lalu aspek yang ketiga tadi malam, saudaraku yang dikasih, kita berbicara tentang Salomo yang kepada ayahnya Tuhan berjanji rumah, keturunan, kerajaan Salomo kekal selama-lamanya. Tetapi kemudian Salomo berbuat dosa yang sangat mengerikan. Tuhan murka, disobeknya kerajaan itu. Tetapi heran, dia tetap menyisakan untuk menepati janjinya. Ditegakkannya keadilan kesuciannya, tetapi ditepatinya janjinya. Sehingga kemudian Israel menjadi milik suku-suku yang naik ke utara, menjadi semacam satu pencorengan terhadap nama keluarga Daud. Karena nama Israel menjadi nama kaum pemberontak di atas, yang di bawah tersisa menjadi kerajaan Yehuda. Tapi itulah dipelihara Tuhan kemudian. Dan dari garis Yehuda, sesuai dengan pemeliharaannya, lahirlah Yesus. Kebodohan Salomo tidak merubah rencana Allah. Sulit bagi kita untuk mengerti why. Semua ada jawaban kita dapatkan pada misteri 1, misteri 2, misteri yang ketiga. Coba kita menyimaknya, tetapi tetap menyisakan satu bagian yang sulit untuk kita pahami di dalam eksekusinya. Karena mestinya yang membumi hanguskan semua, tetapi memberikan pengharapan dan kehidupan. Mengapa dia terlalu repot? Sampai saya memakai istilah dengan amat sangat bodohnya Adam mencoba untuk sampai dengan Allah dan memakan buah itu, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan binasa. Tetapi dalam tanda petik, dengan sangat bodohnya pula Allah mau mengampuni dosa manusia dan memberikan harapan. Padahal manusia akan menolak dia dan tidak menerima dia. Padahal manusia akan menyalibkan dia. Mengapa dia mau? Misteri. Bodoh sekali Adam berusaha sama dengan Allah, jatuh dalam dosa. Didengarnya suara setan. Tapi bodoh sekali dalam tanda petik, Tuhan mau mengampuni manusia dan memberikan pengharapan. Padahal dia akan ditolak dan dia akan disalibkan. Pernahkah saudara mengerti dan membaca itu baik-baik? Pernahkah saudara meliti dan terus menggali dan terus menggali dan terus menggali dan terus menggali? Hari ini kita akan melihat, saudara yang kekasih, perjalanan Alkitab. Makin kita lihat dan makin kita renungkan, makin mengagumkan betapa unggulnya Alkitab. Saya bersyukur kepada Tuhan walaupun terasa sulit, harus menyiapkan khotbah-khotbah seri 7 kali, seri 4 kali untuk Natal, 7 kali untuk Jumat Agung. Tetapi ternyata dari penelusuran saya terkejut setengah mati, karena persiapanku tidak berbanding dengan apa yang sudah dapatkan. Karena persiapan itu sendiri cukup melelahkan. Tetapi kebahagiaan menemukan kebenaran
lebih dari kelelahan yang ada. Oleh karena itu saya akan berkata, hanya pendeta tolol dan bodoh yang mengulang-ulang khotbah dan tidak mau mempersiapkan diri menggali lebih dalam lagi. Hanya orang-orang bodoh yang mencari ke internet, copy paste khotbah, lalu itu yang disampaikannya. Karena kau tidak akan pernah mengenal Tuhan. Itu sebab hari ini kita belajar yang sangat luar biasa. Jangan terjebak pada jebakan keagamaan yang akan mematikan. Lihat kalimatnya. Yes, saya dipanggil Tuhan. Yes. Yes, saya diutus. Yes. Untuk apa? Memberitakan Injil. Supaya apa? Orang tidak mendengar. Aneh sekali. Pergilah beritakan Injil itu. Pergilah beritakan firman Tuhan itu. Tetapi buatlah bangsa ini keras hati. Supaya apa? Telinganya berat. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Telinga mereka berat untuk mendengarkan kebenaran. Mata mereka tertutup sehingga Yesaya dipanggil untuk membuat bangsa Israel menjadi orang yang buta, tidak melihat, tuli, tidak mendengar. Untuk itulah Injil diberitakan. Sehingga di sini kita melihat ada sebuah paradoks yang sangat sulit untuk kita pahami. Disuruh pergi memproklamasikan Injil, tetapi untuk membutakan dan menulikan. Dia bukan disuruh membuat orang buta dan tuli dengan tidak memberitakan. Terbalik, justru dia membuat buta tuli dengan memberitakan. Oke, bagaimana bisa ini? Ini kan omong kosong besar. Kalau supaya mereka buta, tuli, tidak ngerti, gampang, jangan ajar. Kan begitu toh? Supaya mereka nggak paham, jangan kasih pengertian, selesai. Tetapi ini justru pergi memberitakan supaya mereka tidak melihat dan mereka tidak mengerti. Ada apa? Oleh karena itu apa yang dikembangkan, ditugaskan atau dijalani Yesaya menjadi misteri besar dalam pemberitaan Injil. Karena itu amat sangat luar biasa bodoh kalau kita berpikir dengan ke gereja semua orang akan masuk surga. Salah besar. Tidak pernah kita mengajari itu. Itu sebab urusan personal kita dengan Tuhan menjadi kata penting di dalam kehidupan kita. Itu sebab pertandingan keimanan kita menjadi serius. Tetapi dengan jujur pula harus saya katakan, terlalu sulit mencari orang Kristen yang cinta kepada kebenaran dan mau menggali. Semua orang hanya suka untuk bermain-main dan menemukan kesenangan di dalam memahami kebenaran firman. Saya sering kali mendengar istilah Pak khotbah jangan terlalu berat, jangan terlalu sulit. Saya sangat sulit dengan butuh turun ke bawah supaya semua orang bisa ngerti. Ulang-ulang kalimat lagi supaya semua orang paham. Tapi tidak mungkin saya hianati hati nuraniku hanya supaya disukai lalu kututup kebenaran. Tuhan suruh. Kalau mereka tak ngerti, aku juga ingat Yesaya. Dia ngomong, disuruh memproklamasikan. Tapi bagi sekelompok orang, buta tidak melihat, tuli tidak mengerti, tidak bisa dengar. Apa maksudnya? Disinilah prinsip berjalannya kebenaran firman Tuhan seperti pedang bermata dua membelah. Sehingga bagi satu orang dia jadi berkat menyelamatkan, tapi bagi yang lain dia jadi gada yang menjatuhkan hukuman. Kenapa orang dihukum dan masuk ke neraka? Karena tidak percaya pada Yesus. Bilakah mereka tidak percaya pada Yesus? Jawabannya setelah ketika Injil diberitakan dan mereka menolaknya. Jadi bagaimana supaya mereka bisa masuk neraka? Dengar Injil dulu, baru ke neraka. Ini malah lain lagi. Orang dengan Injil kan ke surga. Yes, kalau kau percaya. Kalau kita mau percaya, kalau Tuhan mau. Saya mau percaya Tuhan. Persoalannya Tuhan mau gak kau percaya? Itu masalah. Kan itu jangan sombong dan berpikir kau akan hebat dan aku mau percaya Tuhan, aku mau ikut Tuhan, aku mau lakukan ini itu. Siapa kau? Karena itu selalu belajar bertanya, maukah Tuhan percaya padaku? Apakah Tuhan mau memilih aku? Apakah Tuhan mau memakai aku? Itu akan membawamu pada kerendahan hati yang mendalam. Tapi kalau kau pikir, aku mau Tuhan, aku mau ini, sombongmu setengah mati. Aku ngerti suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Itulah orang-orang yang bagi saya justru tak ngerti sama sekali. Saya selalu berkata sederhana, kalau orang bisa dengar suara Tuhan, dan dia berjalan tiap hari, ngerti suara Tuhan baik-baik, dia tahu maunya Tuhan apa, hidupnya pasti jempol. Perhatikan kalimat saya, hidupnya itu pasti jempol. Itu Paulus, dibukakan rahasia itu pada. Ini hidup ngawur kok bisa ngerti. Tapi faktanya begini Pak. Saya lihat sendiri, saya percaya dia diberkati Tuhan. Kepercayaanmu menunjukkan kebodohanmu. Pikir baik-baik. Yang salah, yang ngawur kamu percaya, itu pertanda kamu lebih bodoh lagi dari yang bodoh itu.
Hanya satu kemungkinan kita menerima kebodohan kalau kita lebih bodoh. Hanya satu kemungkinan kita menerima kesalahan kalau kita salah total. Tetapi kalau kita betul, kita mengerti, kita akan dengan segera peka dan tidak terjebak. Jadi Injil Yesus dikatakan Tuhan mengutus Yesaya memproklamasikan berita supaya apa? Bangsa itu mendengar tapi tidak mengerti, memandang tapi tak melihat. Sampai kemudian mereka akan dihajar habis-habis. Itu bicara tentang pembuangan. Nanti akan dibuang ke Babel, lalu mereka tumpuk kering. Tinggal 1/10, itu bicara gambar pulang dari pembuangan. Kocor-kocor habis. Sehingga mereka seperti tanggul pohon yang waktu ditebang tinggal batangnya tok. Gak ada nilai. Itu Israel. Ketika Yesus datang, nanti tidak ada bendera Israel, tidak ada sebutan Yehuda, mereka hanya disebut Yahudi. Tidak ada kebanggaan, tidak ada keluarga negaraan, karena mereka cuma orang jajahan murah. Kalau saudara belajar sejarah Israel baik-baik, sampai sekarang saya tidak ngerti kenapa bangsa pilihan itu nasibnya lebih jelek dari bangsa Indonesia. Kita cuma 300 tahun dijajah. Kau tahu berapa Israel dijajah? 500 tahun sebelum Kristus kurang lebih. Lalu kemudian 2000 tahun. Ya, 1948 kemudian. 1948 tambah kurang lebih 500, 2448 tahun dijajah. Kasih tahu aku, bangsa mana yang ada dijajah seperti itu. Kadang kita coba mencocok-cocokkan Alkitab. Kalau kita misal jelas ya, Israel memang sangat diberkati ya. Salah kaprah kamu. Apanya yang sangat diberkati pada Israel? Kasih tahu aku. Hebat Pak, tanahnya gersang tapi bisa hijau. Mereka ambil orang Bangkok untuk pertanian di sana. Memang mereka lihat, tapi kau tahu kenapa mereka lihat? Persis seperti Jepang. Makin ditekan semua negara harus bertahan hidup, kreativitas keluar. Kenapa orang Indonesia bodoh? Karena apapun dilempar segera tumbuh. Jadi tidak usah mikir, lempar batang kayu jadi ubi kayu. Tusuk tanah keluar minyak. Ya kita nggak mikir. So simple. Jepang ditekan, bangun. Mereka berhasil. Kapan Cina bangun? Ketika mulai terpuruk. Lalu mereka melihat dulu kita number one di dalam dunia ini. Apa itu Eropa? Sebelum Eropa mengibarkan bendera jayanya, China sudah punya sejarahnya. Semangat itu membawa mereka kemudian berapi-api untuk kembali. Dan mereka mendapatkan. Jadi saudara yang kekasih di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, kita menemukan kebenaran, keunggulan dalam kehidupan. Kita memahami bagaimana mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika bangsa itu dibutakan, ditulikan, penghukuman Tuhan sedang dinyatakan. Saya tidak pernah marah kalau saya khotbah orang tidak percaya. Saya justru kasihan. Saya agak takut kalau Tuhan sedang menghukum dia. Tapi saya berdoa, semoga saya cuma hanya sedang menabur saja. Satu waktu nanti orang lain menuainya. Puji Tuhan. Tetapi yang repot, kalau saya memang diutus seperti Yesaya, batin saya juga rasanya tidak rela. Masa saya dikirim jadi alat hukumnya? Tapi kalau Tuhan mau pakai, siapa yang bisa menolaknya? Dan itu kalau orang bertobat, jangan besar kepala. Kalau orang menolak, jangan terus susah hatimu. Kau dan aku memang tidak ada apa-apanya. Kita hanya alatnya. Tetapi karena alatnya, kau dan aku harus selalu semangat terus-menerus. Tidak boleh susah. Pikirkan lagi paradoks. Dua hal bertolak belakang, tetapi dua-duanya absolut betul. Oleh karena itu saudara, buta dan tuli terhadap kebenaran menjadi aktualisasi keberdosaan orang-orang Israel pada waktu itu. Keberdosaan Yehuda aktual sekali. Karena Injil diberitakan, mereka tidak mau ngerti, mereka tidak mau tahu. Justru menunjukkan betapa berdosanya mereka. Perhatikan kalimat ini. Dari mana kau tahu mereka begitu berdosa? Karena Yesaya ngomong mereka tidak dengar. Akhirnya Yesaya digamenain. Yesaya ditangkap. Lalu diapain? Digergaji. Berapa potong? Dimutilasi. Potong. Itu tradisi gereja. Yesaya mati dipotong-potong. Saya mau tanya siapa mau jadi hamba Tuhan? Saya untuk hamba Tuhan terlalu berat nanti ya. Apalagi pengusaha mana mau tinggalkan. Yang mau melayani Tuhan. Ayo. Yang mau memberitakan Injil. Siapa yang mau angkat tangan? Sedikit sekali, biar Tuhan mengampuni. Sekarang saya tanya ulang. Siapa yang mau melayani Tuhan? Entah sebagai apapun. Semua mau ya?
Oke, habis melayani Tuhan kasih upah, kau mati digergaji. Siapa yang mau? Segera gak ada yang mau. Karena kau sudah dinabobokan. Layani Tuhan, semuanya mulus. Layani Tuhan, sakit sembuh. Layani Tuhan, miskin kaya. Omong kosong, berimbing. Tak pernah kita berjanji. Semakin kau dekat dengan Dia, pergumulan berat luar biasa. Saya selalu akan berkata, miskin bukan dosa, kaya pun bukan dosa. Kaya miskin lukisan Allah. Itu sebab janda miskin jadi alatnya. Tapi Yusuf Arimatea kaya, sama alat Tuhan juga. Maka kaya miskin pinggirkan itu. Sehat sakit pinggirkan itu. Tapi bagaimana hidup mengabdi, tanamkan semangat itu. Kalau motifmu melayani Tuhan supaya kau dapat berkatnya, saya akan berkata, kau orang yang paling celaka. Kau harus mengerti karena kau sudah diberkatinya, baru kau melayaninya. Tapi kalau kau tidak ngerti berkat Tuhan sehingga melayani main-main, sama celakanya. Maka belajar baik-baik untuk mengerti kehendaknya. Oleh karena itu, Yesaya disuruh pergi sehingga dari sana nanti keluar tunas kudus. Tapi untuk bagian itu, Yesaya digergaji, dimutilasi. Yesaya salah. Wow. Siapa yang minta Yesaya? Tuhan. Siapa yang akan kuutus untuk aku? Ini aku, utuslah aku, kata Yesaya muda pada waktu itu. Saya bayangkan selesainya anak muda yang hebatnya. Ini aku, utuslah aku. Baik, pergilah. Beritakan Injil dan semua akan menolakmu. Nyatakan kebenaran dan mereka akan menggergajimu. Langsung anak muda bilang, Tuhan kalau memang itu, pilih yang lain bukan aku. Mundur semua. Siapa yang mau begitu? Omong kosong itu. Semua pendeta merasa hebat, bangga kalau dia diundang dan menjadi pembicara luar negeri. Saya beberapa kali pelayanan luar negeri. Tetapi pada waktu saya pergi ini saya pikir-pikir ya, apalah hebatnya orang pelayanan ke luar negeri? Sorry ya, terlalu banyak pelayanan ke luar negeri pertanyaannya cetek-cetek dalam iman Kristen. Maafkan saya. Jadi mudah saya menjawabnya. Sometimes saya menjawab anak-anak mahasiswa di Indonesia lebih kritis pertanyaannya. Saya pernah di Jerman dalam sebuah persekutuan Eropa. Itu S2, S3 kumpul semua orang-orang. Luar biasa ya. Lalu kita membuat diskusi. Saya mau, ayo bertanding, kita tanya jawab. Saya rasa juga tidak terlalu sulit menjawabnya. Ya, saya lebih sulit menjawab para free thinker yang ada di Indonesia. Jelas posisinya, saya tidak Tuhan, tidak percaya ada Tuhan. Wah, ini jadi repot. Tapi orang-orang Kristen di sana S2, S3 tapi percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya jadi tanggung-tanggung, jadi gampang jawabnya. Yang satu tidak percaya sama sekali, sulit sekali mau jawabnya, kan tak gampang. Saya pikir-pikir ya, apa hebatnya ya kalau keluar negeri? Ya cuma jalan-jalannya saja, diundang keluar negeri. Ya, sehingga kadang-kadang saya pikir ya, kalau kita diundang keluar negeri jangan hebat dulu. Siapa audiensnya? Jadi siapa undang kamu, audiens itu paling penting. Kalau undang kamu cuma hura-hura, tidak ada nilai. Tapi kalau undang kamu, orangnya kritis, lalu mulai nanya, dan kamu bisa jawab, thanks God. Kita seperti pisau yang diasah oleh Tuhan itu. Itu Paulus pergi ke Athena, ke Areopagus, dan dia menjawab di Athena terhadap orang Yunani, pemikir-pemikir hebat itu. Itu anak Tuhan. Karena itu jangan hina Tuhan. Jangan malas mengerti firman-Nya. Baca baik-baik, teliti baik-baik, temukan kebenaran itu dan hidup di sana. Saudara-saudara yang kasih, Yesaya dengan misterinya kita melihat dipanggil, diutus hanya untuk membutakan, menulikan. Tetapi kemudian dari pekerjaan itu semua akan habis, tinggal sepuluh seperti batang pohon yang sudah ditebang. Tidak ada lagi tumbuhan, tapi kemudian akan muncul satu tunas yang kudus, Mesias itu. Bangsa itu dibuang ke Babel, terpuruk, nggak ada nilai. Kembali ke Yerusalem, Zerubabel, Esra, Nehemia, tapi kemudian mereka menjadi budak di kampung halamannya sendiri. Yesus datang. Karena itu tidak heran kalau dia bukan memilih istana, karena bukan itu ceritanya. Dia sisa dari pohon yang ditebang, jadi dia tidak mungkin ada di istana. Pantas dia ada di kota kecil itu. Baru kita mulai ngerti dikit-dikit ya. Why God? Oh ini tuh. Tapi tetap masih gak bisa ngerti. Kenapa mau? Nah itu kalau ada pertanyaan terakhir saya juga gak tahu lagi. Kenapa mau? Ya udah mesti tanya Tuhan ya. Cuma satu kemungkinan kita tahu. Matilah kau hari ini.
Itu pun kalau ketemu dia. Saya khawatir sudah buru-buru mati mau nanya, ketemunya Lucifer lagi. Makin bingung lagi suruh Lucifer. Kau tanya aku apalagi aku tidak ngerti. Kenapa dia mau seperti itu? Karena itu saudara yang kekasih, bagaimana dengan Paulus? Paulus pun sama. Paulus berkata bagaimana dia mendapatkan rahasia misteri itu. Rahasia misterius, misteri. Bagaimana dia menemukan rahasia dan dia berkata, menceritakan bahwa dia dulu bukan seorang yang baik. Dia orang jahat. Dia membunuh pengikut Yesus. Dia tidak mengerti kenapa Yesus pilih dia. Dia tidak mengerti kenapa Yesus pakai dia. Itu sebab dia berkata, yang ku tahu dia sudah memilih aku sejak kapan dunia belum dijadikan. Yang ku tahu dia sudah memilih aku bukan karena studi kelayakan, tapi karena kemurahan. Ini hidupku melayani dia. Matiku adalah keuntungan bertemu dan bersatu dengan dia. Sehingga Paulus kemudian menyatakan bagaimana dia mendapatkan misteri dan bagaimana dia membuka sikap-sikap wahyu itu menjadi lembaran-lembaran yang indah. Tidak heran kalau kemudian misteri yang diungkap kepada Paulus membuat Paulus mencatat lebih dari separuh perjanjian baru. Paulus yang catat. Sehingga pada waktu saya teliti kedalamannya begitu luar biasa. Sulit juga ya memahami. Oh, hikmat Allah. Tapi hikmat Allah kenapa gak dikasih pada Petrus? Kenapa dikasih pada Paulus? Karena Petrus tidak lebih pintar dari Paulus. Itu fakta yang tidak bisa kau bantah. Kenapa Paulus? Karena Paulus adalah sekolah ahli perjanjian lama. Karena Paulus sekolah, Petrus kurang. Jadi kenapa Paulus? Tuhan pakai, Tuhan menghargai otak yang kita diberikannya. Maka dituntutnya dari kita otak kita ini sesuai dengan kasih karunia-Nya. Saya tidak bodoh, maka saya tidak boleh malas. Harus kupakai otakku ini sebanyak yang dia mau. Kalau perlu diperes sampai habis selesai. Tetapi seberapa yang dia kasih harus kupakai untuk memikir itu. Merenungkan itu. Saya harus bertanggung jawab pada itu. Karena itu celakalah mereka yang berkata, udah jangan belajar Alkitab, jangan serius-serius, nanti jadi Farisi. Saya akan bilang, orang Farisi itu sudah belajar pun masih ke neraka. Kau tidak belajar terus ke neraka pula, lebih parah dari Farisi. Belajarlah dan lakukan. Itu sebab Paulus itu pembelajar hebat itu. Paulus itu manusia pembelajar. Petrus murid-murid pembelajar tapi tidak lulus. Perhatikan, belajar 3,5 tahun ikut Yesus. Yesus disalib, lari semuanya. Tidak ada yang lulus. Itu sebab perlu ulangan lagi. Jadi baru lulus. Lulus pun dengan angka kasih karunia. Nah, itu Alkitabnya. Jadi Paulus dibukakan misteri. Dibuka misteri. Lalu dia mulai berbicara, saudaraku. Hal-hal yang hebat diungkapkannya. Bagaimana dia menggambarkan kepada kita tentang sebuah kehidupan yang hebat. Bagaimana dia menggambarkan bahwa kasih karunia sudah dinyatakan kepada manusia di dalam kehidupannya. Dan bagaimana manusia itu mendengarkan Injil yang benar. Sampai dia berkata hal yang sangat unik sekali. Dia katakan begini, bagaimana Allah menyimpan itu terhadap manusia lampau, lalu menyatakan ke sekarang ini kepadamu. Loh, manusia lalu siapa ya? Israel jelas. Loh, kalau gitu Israel ngerti. Yesaya udah mengingatkan. No. Jadi Israel sudah semua ngerti? Tidak. Tapi kan masa pilihan. Maka tahulah kau, sejak dulu Tuhan memilih bukan darah daging, tetapi jiwa-jiwa yang dikehendakinya. Itu sebab dikatakan kitalah orang-orang pilihan itu. Kita bukan Israel campokan. Ingat kalimat itu. Maka dikatakannya Dia memilih kita menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan kepada Kristus. Siapa? Ayat 6, yang bukan Yahudi. Kalau gitu Yahudi gimana? Ada yang dipilihnya? Ada yang tidak? Tidak. Kalau kita bermain angka yang bukan sebenarnya, berapa sisa yang terpilih tadi kata Yesaya? Sisa berapa? 10%. Ada sebagian, saudara gak usah hitung, oh 10% selamat, 90 enggak. Oh kalau gitu yang selamat siapa? Yang kasih perpuluhan? Oh enggak ada itu. Hanya mau gambar betapa sedikitnya. Sedikit. Kecil bagian. Sebagian lagi apa? Dibutakan, ditulikan. Kalau kau bisa mengerti, katakan Tuhan terima kasih.
Yahudi saja pun, Israel pun ternyata ada yang kau lewati. Kenapa? Karena dia tidak sedang bicara satu bangsa. Sekalipun dia memakai bangsa Israel. Aku mau pilih Yakub bukan Esau. Kenapa? Aku mau pilih Israel bukan Indonesia. Kenapa? Urusan dia. Tapi jangan kau pikir semua Israel masuk surga. No. Karena bicara Israel, bangsa pilihan adalah orang yang takut akan dia, percaya kepada dia. Itulah pengertian pilihan. Bagi saya makin mengagumkan. Nah, Paulus membuka misteri itu begitu luar biasa. Itu sebab aneh sekali. Kalau saja kita belajar apa yang dikatakan Paulus, tidak mungkin engkau mendewa-dewakan Israel sebagai sebuah bangsa. No. Bahwa memang mereka secara luar biasa mempengaruhi warna dunia. Yes, lobby Yahudi kuat di Amerika. Karena mereka menguasai pasar modal. Lobby Yahudi juga kuat cukup di London. Karena mereka menguasai emas. Lobby Yahudi kuat lagi di Eropa lainnya. Baik Belanda maupun di Belgia. Karena mereka menguasai diamond. Yahudi menguasai banyak hal. Yes. Tetapi demi Tuhan yang hidup, hati-hati. Kalau kau pikir itu sudah menunjukkan keunggulan. Karena orang Arab tak perlu berjuang, tidur bangun-bangun kaya dia. Karena banyak minyaknya. Gak pernah kerja kayak Yahudi. Orang Yahudi pagi siang malam kerja untuk jaya dan kaya. Orang Arab tidur-tidur bangun minyak, tidur-tidur bangun minyak. Ayo siapa yang lebih diberkati? Arab apa Yahudi? Coba pikir baik-baik. Kalau kita bicara berkat itu dalam ukuran materi. Kalau berkat itu cuma materi. Tapi apa yang sedang dikerjakan Tuhan atas Israel? Kita juga nggak tahu, dan itu bukan bisnis kita. Bisnis kita adalah kita dipilihnya. Bisnis kita adalah bagaimana melakukan kehendaknya. Karena itulah Paulus menyingkapkan misteri. Bagaimana pilihan itu bergerak dari Yahudi ke bukan Yahudi. Sehingga kita menempel langsung masuk menjadi ahli waris. Bukan dicangkuk, tapi bagian dari sebuah proses yang bergerak. Terus masuk dari Israel Yahudi terus. Kemarin kita sudah membahas, lihatlah silsilah Yesus. Kita ketemu ada orang yang bukan Yahudi yang menjadi garis darah Yesus. Siapa itu? Siapa? Rahab orang Yeriko, pelacur itu. Lalu siapa? Rut orang Moab. Artinya Yesus asli Yahudi apa blaster? Blasteran. Darahnya tidak murni. Kalau kamu mau belajar, Yesus menyelamatkan satu bangsa, memakai satu bangsa di perjanjian lama. Siapa yang diselamatkannya? Halo? Kemarin kita sudah belajar siapa? Niniwe. Sampai Yunus gak bisa terima karena Yunus kuat nasionalisme Israelnya. Kenapa Tuhan berkati Niniwe? Tidak terima. Tuhan berkata, siapa kau Yunus? Dilemparlah Yunus ke Niniwe. Masih keras kepala. Dia marah-marah sambil khotbah di Niniwe. Heran, khotbah marah-marah, semua bertobat. Karena pertobatan bukan keunggulan pendeta, tapi kasih kemurahan Allah. Saya pikir-pikir ya, luar biasa misteri. Terlalu besar. Hanya saya bisa berkata, Tuhan, terima kasih kalau kau pakai aku untuk memahami apa yang kau sudah goreskan lewat para nabi dan rasul. Thanks God. Itu harta mahal. Sehingga misteri itu makin terbuka. Maka Paulus berkata, ini bagi kita yang bukan Yahudi. Itu pula lah kalimat Yesaya diulang lagi oleh Yesus. Dia beri perumpamaan. Muridnya tanya, guru, kau bicara apa tadi? Langsung Yesus menjawab, bagi orang lain mereka dengar, mereka tak ngerti. Karena biarlah mereka memandang tapi tidak melihat. Biarlah mereka dengar tapi tak ngerti. Mereka buta, mereka tuli. Tapi bagimu, sini, kami tak ngerti juga. Bagaimana kau bisa mengerti yang lain lagi? Lalu dijelaskannya. Kadang-kadang kita juga bingung, kenapa semua tak dikasih ngerti oleh Tuhan Yesus? Maaf ya, Injil bukan barang recehan. Sorry, Injil bukan barang recehan yang bisa dilempar kepada siapa yang mau saja. Jangan merendahkan Injil. Kedaulatan Allah memilih, kedaulatan menaruh Injil pada hati tiap orang. Itu adalah belas kasihan dan kemurahan yang tidak bisa kita lawan. Karena itu celaka orang Kristen yang tidak tahu bersyukur untuk Injil yang ada di dalam hatinya. Tapi celaka orang Kristen yang mengopral Injil kepada siapa saja.
bilang ada satu tempat mau minta saya. Karena mereka sekarang ada pusing, ada ajaran baru lagi. Semua kasih karunia. Jadi nggak ada dosa, nggak ada apa, semua begitu ya. Anugerah. Saya cuma bilang, sayangnya orang kok ngertinya lelek setengah mati. Bacalah Alkitab. Dari zaman Paulus pun sudah begitu itu. Sampai orang Roma bilang, kalau gitu marilah kita berbuat dosa. Makin banyak dosa, makin besar kasih karunia. Marah Paulus. Tapi ribuan tahun kemudian muncul lagi pengkhotbah begitu. Bingung kan? Tapi yang lebih bingung lagi, ada saja jemaat yang bingung. Makin bingung lagi. Belajar Alkitab ya. Allah menghukum, yes. Allah menyatakan kasih, yes. Selalu dua sisi. Itu sebab karena murkanya ada neraka, karena kasihnya ada surga. Kalau dia kasih, ya hapus saja neraka. Kalau dia cuma anugerah, mana ada neraka? Berarti Yesus gagal, Tuhan gagal kan gitu kok. Karena ada neraka. Oh, neraka itu setan yang bikin. Iya, artinya kalau setan bisa bikin neraka, lalu ada orang bisa masuk neraka, artinya Tuhan kalah sama siapa? Sama setan. Ya gila juga ini. Masa setan yang bangun neraka? Yang ada Tuhan marah, dibuangnya setan. Tempat pembuangan itu namanya apa? Neraka. Bukan setan yang bangun itu, bukan propertinya. Tuhan punya itu tempat menghukum si setan itu, ditaruhnya kan. Jangan lagi kita jadi salah. Itu sebab saya mengajak saudara berpikir tentang misteri lalu kita lihat, wah semua clear banget. Nah oleh karena itu, misteri dari Natal adalah apa? Tertutup bagi yang bukan pilihan. Perhatikan kalimat saya, tertutup bagi yang bukan pilihan. Saya pikir-pikir dalam pelayanan saya punya kesempatan coba menceritakan pada banyak orang. Lalu kemudian kita ngomong, apa saja pertanyaannya saya jawab. Sampai dalam diskusi itu udah gak bisa lagi terusin. Oke. Dulu saya selalu berpikir, habis ini Kristen lagi ya gitu ya. Kita berdoa, dia terima doa. Karena gak bisa jawab. Tapi kemudian dia hilang. Gak mau lagi ketemu, gak mau lagi diskusi. Lalu saya berpikir loh kok gitu ya. Apa dia malu hati kemudian gak mau ketemu? Tapi menurut saya juga lucu. Orang dia pengen ngerti kok dia bilang. Dan saya tidak ada dalam rangka mempermalukan. Tetapi kemudian ada satu waktu saya ketemu orang. Lalu satu waktu ketemu lagi, Pak, Bapak masih ingat saya? Tentu saja saya lupa karena diskusi kita biasa-biasa saja. Karena habis saya khotbah, lalu dia tanya satu dua, selesai dia pulang. Lalu dia bilang, sekarang saya jadi orang Kristen. Terima kasih Pak. Bapak membawa saya pada Yesus. Saya juga kaget dong. Ya, tapi saya cuma bilang sama dia, aku gak pernah bisa bawa siapapun pada Yesus. Yesus yang bisa panggil kamu. Cuma dimakainya aku ngomong itu saja loh. Maka waktu ada satu orang kawan sama saya bilang, si Anu itu Pak, itu bertobat karena Bapak. Terus sudah Bapak dia ngomong, dia diteguhkan sekali. Ini salah satu big boss. Wah luar biasa Pak, Bapak dipakai. Satu waktu istrinya telepon saya, Pak mesti Bapak yang khotbah. Padahal istrinya belum Kristen. Karena Bapak cuma maunya Bapak ke pendeta. Saya bilang salah. Saya cuma dipakai Tuhan. Pada kawan saya bilang salah. Bukan karena saya beritakan Injil. Tidak ada di CV-ku. Karena orang-orang topku masukkan di situ. Padahal saya bisa minta kesaksiannya langsung di shoot. Karena Pak Bigman Sirait. Hebat ya pengaruhnya ya. Saya orang media. Saya tahu bagaimana publikasi. Saya tahu bagaimana membesarkannya. So simple. Saya bisa masukkan dalam buku-buku saya. Wah top-top semua. Tapi di mituan yang ini tidak akan ada seperti itu cerita. Pantang bagiku, pantang di tulisanku tentang apa yang terjadi dan harus kucatat. Biarlah orang yang merasakan mencatat itu, karena aku hanya hambanya. Saya akan berbuat, saya akan bertanding dalam hidup ini, dan bagi saya kesulitan adalah selalu tergoda untuk menjadi luar biasa. Padahal mau saya belajar luar biasa, tapi dengan jiwa yang biasa-biasa. Susahnya setengah mati. Karena kalau naik di top kita, rasanya naik juga badan kita ini ya. Besar juga kepala kita. Sulit sekali ikut Tuhan. Tapi kalau mau dibawa-bawa terus aman, kecil kita. Kapan pula yang kita kerjakan ini? Aduh repotnya ya. Maka banyak orang yang sudah kecil, emang gak bisa apa-apa. Dia bilang, saya mau biasa-biasa saja Pak, saya rendah hati. Padahal bukan rendah hati, gak bisa naik. Itu pun sombong itu. Kau rasa kau rendah hati memang gak bisa naik kau.
tapi rendahlah hatimu. Sobek, itulah Natal. Karena Tuhan itu tinggi turun ke bawah. Saya belum sanggup. Saya belum bisa menjiwai Natal itu sebenarnya. Karena saya belum bisa sobek. Walaupun saya pengen banget. Tapi aku tahu siapa diri. Aku tahu tidak rela aku tersobek seperti itu. Saya selalu belajar jujur itu sebab saya berdoa, Tuhan sulit amat. Aku tahu ini harus begini. Aku mau. Tapi kalau sudah datang eksekusi disobek kita teriak juga. Gila, aku disobek. Sakit. Itu sebab akhirnya aku lihat Natal itu tak akan pernah berhenti air mataku. Kenapa kau mau? Aku Bigman Sirait, manusia berdosa, gak mau aku di sini. Tuhanku, kenapa kau mau? Tuhanku, kau suci hebat, kenapa kau mau? Aku Bigman Sirait tidak mau. Tidak rela aku tersobek. Tidak rela aku direndahkan, tidak rela aku dihina. Kenapa kau mau? Kadang-kala aku tahan mulutku, tidak aku balas penghinaan orang, tapi maafkan aku. Dalam hati tetap sulit untuk menerima. Saya tidak membalas. Mungkin orang kalau tidak ngerti anggap, hebat tuh Pak Firman banyak berubah. Ya memang berubah, dulu aku balas, sekarang tidak. Tapi catatan dibanding, tetap aja ada goresan di sana. Betapa sulitnya menjadi seperti yang Tuhan mau. Misteri. Kakak, kalau kita makin jujur ya, makin jujur kita makin masuk, kita makin kaget saudara. You are nothing. Tapi saya memang jadi repot sendiri. Karena begitu saya jadi jengkel. Kalau melihat orang rasanya hebat, jago, kalau pelayanan paling hebat, saya jengkel. Padahal jengkel pun jadi salah kan. Susahnya setengah mati. Karena saya belum bisa jengkel yang suci. Kalau Tuhan itu jengkel tapi suci, marah tapi suci. Kalau aku marah, ya marah-marah. Dosa ikut. Kalau aku jengkel, dosa ikut. Dosa. Tuhan itu marah nggak? Disungkir balikkannya. Mimbar di bait Allah itu meja. Kubra, marah. Dosa, no. Ibrani mencatat dia sama seperti kita. Dicobai, tetapi tidak berbuat dosa. Aku marah, dosa. Yes. Karena aku marah, tidak bisa kupisahkan diriku dari kedosaan. Aku punya alasan marah yang tepat, tapi cara marah yang tidak tepat. Gila ya. Itu sebab Injil tertutup bagi bukan orang pilihan, tetapi Injil yang sama terbuka bagi orang pilihan. Itu sebab aku pun seringkali bingung, orang ini rasanya aku ngomong gak banyak, cuma dia tanya jawab sampai lalu terima Yesus dia. Yang satu ini menurutku mestinya ini yang terima Yesus, karena apapun dia tanya sudah ku jawab. Tapi enggak tuh. Paling tidak sampai hari ini, bertahun-tahun itu sudah lewat. Mestinya dalam teoriku orang itu sudah, tapi belum. Kenapa ya? Karena ternyata orang terima Injil atau bukan keunggulan Bigman Sirait, tetap Tuhan itu. Kadang-kala aku disuruhnya seperti Yesaya, Bigman, katakan, tapi buat orang itu buta, buat dia tuli. Kaget juga ya, karena peran itu nggak enak. Bigman, katakan, buat dia melihat, buat dia mendengar. Enak banget ya, karena kita akan diterima semua orang. Itu sebab kita sering kali jahat. Kita orang Kristen jahat. Karena kalau kita menulis buku, aku dipakai Tuhan, dia terima Tuhan Yesus. Gede-gede tulisannya. Kalau orang gak terima, dia keras kepala, tanpa pernah mengerti kau sedang mengemban tugas buat dia. Dia keras kepala, memang sok tahu, memang payah orangnya. Lalu kita jadi marah-marah karena gak diterima. Gila juga ya, karena kita pikir kita yang berperan. Oleh karena itu, ini menjadi peringatan penting, misteri bagi posisi kita. Di mana posisi? Apa yang sedang kau mainkan? Kalau Tuhan mengutusmu supaya kau berbicara, mereka dengar, tidak ngerti. Mereka memandang, tapi tak melihat. Mereka buta dan tuli. Demi Tuhan yang hidup, jangan kau marah, jangan kau kecewa. Tapi kalau kau pergi, mereka mendengar. Kalau kau pergi, mereka melihat. Awas,
Jangan kau pernah besar kepala. Natal selalu menyelesaikan misteri yang hebat. Jangan lupa, siapa yang memberitahu orang Majus Yesus lahir di Bethlehem? Ayo ingat ya, siapa yang memberitahu? Hah? Imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dari Yerusalem Majus pergi ke Bethlehem, ketemu Yesus. Di mana imam kepala dan ahli Taurat? Tetap di istana. Sampai dari dulu sampai sekarang pendeta tetap suka istana daripada Bethlehem. Maka kalau Natal sebetulnya terjadi kemunafikan, sorry. Dalam kudus, dalam kandang hewan, awang kosong. Kita nyanyikan itu semua, padahal kita tidak mau di sini. Kadang-kadang banyak orang ceramah dan khotbah, enak kita melihatnya karena tahu hidupnya kayak apa ya. Karena itu perhatikanlah hidup orang. Jangan kau lawan otakmu ini dengan berkata, urusan dia sama Tuhan Pak, yang penting saya kebaktian, saya dengar apa khotbah. Salah kok kau dengar itu. Ngawur. Kau kompromi di sini. Bilang saja kau suka. Memang khotbahnya sih ngawur, tapi cocok untuk kupingku. Amin. Kan gitu ya. Kalau kau di situ. Karena cocok dengan kupingku. Tune in. Frekuensinya pas, chemistry-nya masuk. Itu istilah kerennya. Chemistry-nya masuk. Jadi kita di situ terus. Orang tahu nih, saya tahu. Batinmu tahu. Dan kau akan bertumbuh. Enggak. Lalu kau kenapa di situ? Hati-hati. Pergilah ke tempat di mana Tuhan suruh kau. Kemana? Aku pun nggak tahu. Bergumul kau dengan Tuhan. Oh, ke public man? No, salah kau. Kalau Tuhan suruh kau bergaul sama aku, datanglah. Kalau Tuhan nggak suruh, pergilah. Nggak ada hebatnya Bing Mansirai. Ulang, ingat itu baik-baik. Kemana Tuhan mau suruh kau pergi? Temukan misteri itu. Di mana Tuhan mau kau ada? Temukan misteri itu. Karena gereja Tuhan bukan tempat di mana kau ada. Kaulah gerejanya. Ingat kalimat itu. Gereja Tuhan bukan di mana kau ada. Gereja Tuhan bukan di sini karena ini adalah gereja Reformasi Indonesia. Omong kosong. Boleh nama itu ada, besok hilang itu. Nggak akan ke surga kalian satu pun hanya karena gereja ke gereja Reformasi Indonesia. Dengar kalimat supaya tak salah di hadapan Tuhan. Nggak akan kalian ke surga karena itu. Tapi kalian adalah gereja itu. Lakukan kebenaran itu. Apa yang Tuhan perintahkan padamu, maka kau pribadi hukuman dan itu akan membawa kau bisa pergi masuk ke dalam surga kemudian. Tetapi kalau saudara bermain-main, hati-hati. Jangan sampai Tuhan murka dan membuang kita. Gali misteri, temukan kebenaran itu. Jangan pernah berhenti belajar. Saya akan mulai review akhir. Pertama, Taman Eden, manusia harus dihukum mati. Jangan makan buah itu kalau kau makan mati. Tidak ada kewajiban Allah selain menghukum mati. Tetapi dia bilang apa? Tidak. Akan terjadi pertempuran terus-menerus, keturunan perempuan yang mati ini dan keturunan ular. Keturunan perempuan itu akan menang. Tapi mana keturunan perempuan yang bisa menang? Enggak ada. Karena tidak ada yang memenuhi kualitas. Maka Yesus masuk ke dalam perempuan itu. Lahirlah Yesus bayi Natal. Bukan karena persetubuhan manusia. Kalau orang dihukum mati, presiden bisa kasih gerasi. Tapi presiden tidak pernah mati karena gerasi yang dia berikan. Allah memberikan gerasi, untuk itu dia harus mati memenuhi hukumnya. Itu sebab konsekuensi hukum saya kagum sekali. Maka bagi saya banyak presiden yang kemungkinan akan ke neraka itu karena memberikan gerasi pada orang yang tidak tepat, karena memanfaatkan kekuasaan yang ada, yang secara undang-undang dilindungi, tapi bisa jadi ia tidak benar di situ. Yang kedua, kemudian bagaimana tadi Yakub si penipu, tapi jangan lupa ya, Yakub menipu bapaknya, dibantu mamanya. Tolong kalian ingat yang kemarin-kemarin gak datang. Jangan pernah istri ajari anakmu membohongi suamimu. Celakalah kalian. Ingat itu, pulang baik-baik. Jangan ajari anakmu benci pada suami atau sama istri.
Makmu itu begini, bapakmu itu begini. Tolol, kenapa kau kawini orang itu? Kalau memang jelek begitu, jangan kau kawini dia. Tapi jangan kau rusak anak-anak yang tidak tahu apa-apa itu. Kau yang menikah, suami dan istri. Anak itu jangan kau jadikan korban. Buat mereka menghargai ayah dan ibunya, sebagaimana harusnya orang Kristen. Kalau gagal rumah tanggamu dalam pil pahit, jangan sampai Tuhan murka padamu. Nah, Yakub ditipu, menipu bapaknya, dipilih Tuhan. Tapi awas ya, dihukum Tuhan nggak Yakub? Dihukum Tuhan, ditipu mertuanya dia. Bertahun-tahun akibat satu kali tipu bapaknya, berkali-kali ditipu mertuanya. Habis itu ditipu anaknya dia. Bertahun-tahun dia sesak napas karena anak kesayangannya dianggapnya mati. Tahu-tahu masih hidup, tapi itu sudah tua dia. Jadi hati-hati kau. Jangan kau pikir, Yakub aja penipu, masih dijaga Tuhan. Siap-siap kau. Betul kau dijaga Tuhan kalau kau pilihan, tapi dihajarnya kan. Jangan salah paham. Itu sebab si Daud main-main sama Batseba, habis dia. Dirusaknya keluarga orang, rusak keluarganya. Anaknya Absalom berontak sama dia. Amnon mau bikin kasih sendiri. Bakal dulu rumah tangga. Nah itu si Daud. Sayangan Tuhan itu. Yes. Tuhan, yes. Jangan main-main. Nah jadi Yakub kita lihat. Salomo samanya. Ini ironi paling berat tadi. Mau naik raja dimintanya hikmat. Gak ada orang sepintar dia, sebijak dia, sebelum dan sesudahnya. Jadi aku lebih tolong dari si Salomo. Tapi untunglah puji Tuhan, tidak kusembah berhala seperti si Salomo. Dan puji Tuhan, istriku 1, bukan 1000. Semoga sampai mati tetap 1 itu. Jangan ada yang lain. Aku tidak sebesar Salomo, tidak sejaya Salomo, tapi aku hidupku dipakai Tuhan jauh lebih baik daripada Salomo. Itu mimpiku, karena itu aku harus bertarung. Salomo jatuh ya, waduh hebat lu, padahal ini manusia luar biasa. Itu sebab jangan kau pikir ya Pak, kalau presiden itu bertobat, Pak, pasti hebat pengaruhnya bagi Kristen. Kan kita sering dengar kalimat itu ya, Pak kalau dia bertobat pasti hebat. Cabut kalimatmu itu mulai malam ini, jangan pernah kau ucapkan lagi. Jangan bodoh. Bermaksud apa? Siapapun bertobat, malaikat bersorak-sorai. Enggak ada itu. Tukang beca bertobat, malaikat. Raja bertobat, omong kosong itu karunya itu. Malaikat enggak. Siapapun jiwa bertobat, dia bersorak-sorai. Tak peduli itu raja tukang beca, sama itu nilai. Tidak ada raja punya pengaruh besar kalau dia bertobat. Secara sosiologi, yes. Secara teologi, no. Konstantin bertobat. Seluruh Roma dan kekuasaannya jadi Kristen. Padahal kutu Kristen jadi ayat. Tetapi sekaligus itulah kerusakan Kristen. Karena semua orang jadi Kristen otomatis. Recehan, gampangan, bukan permohonan. Saya suka gereja di Manangka. Banyak orang selalu bertanya, Pak Yuk khotbah kemana-mana? Ya, kenapa gerejamu Jumatnya nggak banyak? Saya bilang, aku pun bingung dengan pertanyaanmu. Kenapa Pak? Karena nggak pernah kupikirkan itu. Kenapa kau pikir begitu? Lu iya, saya lihat kok Bapak jemaatnya nggak banyak. Yang kau maksud banyak itu apa ya? Lebih baik 10 yang tersisa padaku. Asal semua takut Tuhan. Militansi yang hebat. Gara-gara ikut anjuran Tuhan. Ribuan orang pergi sama Gideon. Berapa orang yang sisa susulan? Ya, ingat itu perangnya Gideon. Ini enggak. Tinggal dikit. Tapi menang. Murid Yesus 12. Lebih banyak muridku. Beberapa pihak aku pilih. Jadi kalau Tuhan Yesus sama. Kalau jumlahnya, tapi kualitasnya. Alamak, malu aku ngomong itu. Karena murid Tuhan sama aku pun aku kalah kelas. Jauh banget. Mau dibandingin Rasul mana aku? Anjlok. Tapi dari 12 murid Yesus itu yang guru sempurna itu, satu kurang ajar, namanya Yudas. Jadi kalau ada jemaatku dikit terus juga ada yang brengsek-brengsek, ngertilah kau ada penghibur. Dimanapun selalu ada Yudas. Jadi saya tidak tertarik membuat jemaat jadi banyak, tapi saya tertarik mengajar kebenaran dengan utuh. Kalau dia mau tambahkan, biar dia. Tapi kita lakukan bagian kita. Kita bikin acara, kita kasih tahu, kita publikasi. Sometimes saya sendiri pun jadi MSM. Malu-maluin ya. No, kenapa lu? Aku bergairah orang mendengarkan khotbah. Karena aku mau menyampaikan apa yang Tuhan ku katakan, yang ditaruhnya di batin.
kan dia nggak nyemat Bapak. Oh tidak mengapa, pergi kemanapun aku rela. Itu sebab gereja manapun mengundang, aku selalu mesti bersiap dan berpikir apa yang mesti aku sampaikan, karena aku tidak mau waktu sia-sia. Yakub selalu masuk pada hal brengsek. Tuhan sampai kerajaannya, Tuhan pelihara janjinya. Akhirnya Yesus from Eden to Bethlehem, from Jacob, Israel to Jesus Christ, from Salom, the kingdom of Israel, to kingdom of God. Itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Wah, luar biasa ya. Saudara mau nggak dilibatkan Tuhan Yesus dalam rencana kerjanya? Amin. Mau ya? Peran apa yang saudara pilih? Daud apa Yesaya? Halo? Biar aku dengar dulu. Daud apa Yesaya? Jujur saja lah kau. Nggak usah kau segan-segan. Apa hukum kau Tuhan tahu? Daud apa Yesaya? Banyakkan Daud ya. Kau jujur berarti ya. Yang bilang Yesaya ragu aku. Yang sebelah sini dulu. Peran mana kau pilih? Paulus apa Yusuf dari Arimatea? Halo? Yusuf dari Arimatea ya. Udah baik, kaya pula lagi ya. Paulus udah babak belur, miskin pula lagi, susah itu. Adalah separuh-separuh enaknya. Mana kalian lebih suka? Jadi Herodes apa Yesus? Halo? Jadi Herodes apa Yesus? Hah? Siapa yang bilang Yesus cuma katakan? Yang katakan dulu, aku serius ini. Oke, ada beberapa. Yang mau jadi Herodes, angkat tangan. Yang selebihnya tidak bersikap. Kau tidak panas, kau tidak dingin. Karena suam-suamku muntahkan kau. Lebih bagus kau jadi Herodes. Yes. Lebih bagus kau jadi Herodes. Kau nikmati dunia ini. Habis itu baru kau ke neraka. Daripada kau separuh-separuh kayak gitu. Temukan misteri itu. Jangan sepotong-sepotong. Baik, enggak apa, enggak raja, enggak ke neraka juga. Capek kau. Mendingan kau jadi Herodes, neraka sudah pasti, di dunia dapat surga. Kan begitu? Pada nggak ke surga kau. Tapi kalau kau mau jadi Yesus, seperti yang diajarkan, siap kau. Bapak belum nggak apa-apa, surga pasti. Jadi mana yang kau pilih, Herodes atau Yesus? Shush. Ulang, gali, pikirkan misteri. Jawabannya dapat. Misteri nada luar biasa. Tahun depan saya akan buat 4 kutub Natal. Ya, 4 kutub Natal. Saya akan lihat dari 4 kutub yang ini sekali. Satu orang ada bilang, Pak kerajinan amat sih 2011 masih jauh udah dipikirin. Sudah terlambat ini, mestinya 7-10 tahun sampai 2015. Oleh pelita itu kan rencana pembangunan 5 tahun ya. Gereja itu tololnya setengah mati. Karena kita sambil jalan. Temanya apa Pak? Nanti Roh Kudus yang kasih tahu. Kasihan Roh Kudus, kerja terus kau bikin. Kau malas-malas, Roh Kudus yang disuruh kerja. Padahal yang khotbah tahu. Jangan gitu ya. Jadi kalau ada orang kau tanya nanti Pak, Bapak khotbah, temanya gimana? Ya nanti tergantung Roh Kudus, jangan undang. Kalau gitu Pak, Bapak mau berusaha Roh Kudus, saya cari pendeta lain dulu ya. Yang Roh Kudus sudah ngomong sama dia. Kan Bapak belum diomongin, jadi jangan dulu. Cari yang sudah Roh Kudus sudah ngomong. Ya. Saya harus saudara hidup jadi orang bisa bertanggung jawab, kritis, tajam. Demi Tuhan yang hidup. Kalau aku salah, khotbahku kurang, ada salah pleset, ada salah, kasih tahu. Tapi kalau salah nyebut, istriku juga suka ingatin. Kau ini gue tukar-tukar. Si Yakub kok bilang esok kok bilang Yakub gitu kan. Nah kalau itu aku ngerti. Namanya sudah tua. Dan itu kesempatan buat istriku, ruang untuk mengkritikku. Karena gak ada ruang lain lagi. Kasih juga kesempatan buat istri ya. Jadi si Pak, lu tadi salah, lu ngomong, masa iya? Aku nggak begitu kan gitu ya. Saya masih ngotot loh, manusia berdosa ya. Baru, oh iya salah ya. Iya, Papa tadi ngotot ngomong gini, Papa salah tadi. Anak saya ikut nimpanin lagi ya. Mereka paling senang kalau bisa meroyok saya. Tidak mengapa-apa lah ya. Yesus memang selalu disalibkan. Baik saudara kasih, saya senang dengan keluarga saya. Saya senang dengan anak-anak saya. Ya, saya bahagia dengan istri saya. Saya rindu semua mereka menemukan kesejatian kebenaran dan kami boleh bertumbuh
bersama melayani Tuhan. Dan saya rindu saudara menemukan hal yang tetap. Hargai istri, hargai suami. Pertemuanmu bukan biasa-biasa saja. Oh, suami saya tidak seperti bapak. Oh, istri saya tidak seperti istri Pak Bigman. Kenapa? Oh, istri saya gini-gini, suami saya gini-gini. Jangan tolol kau. Jangan kau bandingkan sama aku sama istri. Kenapa? Karena kau gak tahu apa-apa hidupku. Kalau kau tahu mungkin kau kaget. Kayaknya istriku lebih baik dari istri Pak Bigman. Kayaknya suamiku lebih baik dari Pak Bigman. Maybe. Jadi gak usah banding-bandingin. Ya, hargai pasanganmu yang kau sudah kasih. Anak-anakmu, tanggung jawabmu untuk mereka. Ajarkan Tuhan supaya misteri terbuka lalu indah ya Ma, indah ya Pak ikut Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri selesai. Siapa yang ingin seperti Yesaya ataupun Paulus? Yesaya disuruh menceritakan supaya orang tidak mengerti. Tetapi herannya Yesus pun rela memainkan peran yang sama. Mengapa? Lagi misteri itu. Kalau begitu hari ini kita bisa mengerti, kita harus berkata, terima kasih Tuhan Yesus, aku mengerti Engkau Tuhan. Natal itu. Karena itu berkat besar bagimu. Hai orang Tuhan. Bapa dalam surga, Kau tahu hati dan pikiran kami. Kau tahu hidup kami. Kau tahu hari-hari kami. Karena itulah kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu untuk pimpin kami dalam cinta kasih-Mu, supaya hidup kami menjadi hidup yang mengabdi kepada-Mu. Bapa dalam surga, besar misteri itu tertutup bagi banyak mata, tapi terbuka bagi orang pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau terus bergaul erat dengan Engkau, merenungkan firman-Mu, tak berhenti, tapi mewujudkan itu dalam tiap langkah kami, dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Misteri itu kini kami mengerti, sekalipun masih tetap menyisakan misteri. Tapi misteri yang kami pahami dan akan tuntas kalau kelak kami bersekutu dengan Engkau di surga kekal yang mulia. Dan itulah kerinduan kami. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami hidup, ajar kami hidup melayani-Mu. Berapapun umur kami tak jadi persoalan. Apapun yang kami jalani, kuatkan. Persoalan ekonomi jatuh bangun, persoalan kesehatan yang silih berganti mewarnai hari-hari. Buat kami tetap memandang ke depan kepada pengharapan besar ini. Supaya di kekekalan kami dipuaskan, karena semua menjadi jelas terang benerang. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, misteri Natal yang sejati, kami berdoa. Kami bersyukur pada Bapa di dalam surga.